Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Sudah malam ya. Saudara-saudari, dalam pengakuan para rasul yang selalu kita doakan itu, di situ kita mengungkapkan iman kita akan adanya persekutuan para kudus. Dengan mengungkapkan itu, kita mewartakan iman kita bahwa hidup kita ini bukanlah hanya sebagai peziarah di dunia ini, tapi juga sebagai anggota persekutuan dengan para kudus yang sudah berbahagia di surga. Ada banyak orang-orang kudus dalam gereja Katolik. Oleh karena itu, kita sangat menghormati mereka. Kalau para bapak ibu ini di rumah ada kalender liturgi, silakan nanti dicermati bahwa pada hari-hari tertentu sepanjang tahun itu ada hari-hari di mana kita merayakan para kudus. Baik sebagai venerabilis, beato beata, santo santa, dan dirayakan sesuai dengan tingkatannya sebagai peringatan, fakultatif, wajib, pesta, hari raya. Dan juga di antara mereka ada yang kita rayakan sebagai para rasul, sebagai gembala umat, sebagai biaran-biarawati, para martir, juga sebagai pujangga gereja. Ada yang tua, ada yang muda, ada biaran-biarawati, ada juga awam seperti Bapak Ibu di sini. Salah satu yang paling muda, saya kira juga Bapak Ibu mungkin mengenal yang baru dikanonisasi tahun ini adalah Carlo Acutis. Masih muda, usianya muda, dan apa yang dia hayati juga adalah masih sangat berhubungan atau masih kurang lebih sekondisi dengan apa yang kita hayati di zaman ini. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita merayakan para kudus ini? Tentu saja supaya kita punya kesempatan untuk mengenal mereka, membaca kesaksian hidup mereka, tapi yang paling penting ialah supaya kita punya kesempatan untuk merenungkan dan meneladan kebajikan-kebajikan rohani mereka. Mereka adalah saudara-saudara kita yang diberi anugerah oleh Tuhan dan telah menunjukkan komitmen rohaninya untuk mencapai kekudusan. Dan berkat kesetiaan mereka dan rahmat Tuhan itu, mereka telah lebih dulu mencapai kekudusan itu dibandingkan kita yang masih berjuang di dunia ini. Oleh karena itu para saudara-saudari, bila kita semua mengenakan nama orang kudus, minta tolong supaya itu bukan hanya sebagai nama saja ya. Tolong dicari siapa itu orang kudus itu, apa kebajikan-kebajikan, keutamaan-keutamaan rohaninya, tolong dipelajari dan dihayati tentunya. Supaya kita bersama-sama bertumbuh dalam kebajikan-kebajikan rohani seperti yang telah ditunjukkan oleh saudara-saudara kita, para kudus ini. Seringkali kan namanya besar ya, diambil nama orang kudus besar, tetapi terlalu berat untuk dihayati katanya. Atau jangan diambil hanya ketika para kudus itu sedang berjuang dalam masa lalunya, ya kan? Ambillah nama itu dan ikuti jejak kekudusannya dalam suka dukanya, perjuangannya, pergumulannya untuk mencapai kekudusan itu yang harus kita teladani. Bukan hanya pada masa-masa gelapnya saja, tapi juga terutama pada masa mencapai kekudusannya, keutamaan-keutamaan rohaninya. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin Anda akan berkata, Tuhan, saya tidak layak untuk menjadi orang kudus. Saya tidak mungkin menjadi kudus. Hidupku masih dibayangi oleh banyak pergumulan. Pikiranku belum setulus yang diharapkan. Hatiku belum semurni yang diharapkan oleh Tuhan. Perbuatanku belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai orang yang beriman. Pikiran-pikiran duniawiku dan keinginan-keinginan dagingku masih begitu kuat. Iya, saudara-saudari, itu harus Anda sadari. Harus kita sadari bersama. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus menyadari
bahwa ini adalah kondisi yang harus kita lampaui untuk mengejar kekudusan dalam hidup kita. Bila kita membandingkan, sebenarnya bukan hal baru. Para kudus juga mencapai kekudusan mereka dalam situasi yang sama. Mungkin bentuknya saja yang berbeda, polanya mungkin yang berbeda. Tapi bobot dari penderitaannya, tantangannya adalah juga mereka alami sama seperti kita. Mereka berjuang. Maka Bapak Ibu, kita juga ingin menunjukkan komitmen yang sama. Berjuang untuk mengalahkan pikiran-pikiran duniawi kita, kedagingan-kedagingan kita, melampaui keterbatasan-keterbatasan kita, kelekatan-kelekatan kita, supaya kita boleh dengan hati yang lebih mengasihi Allah di atas segala-galanya. Saudara-saudari yang terkasih, benar yang dikatakan dalam kitab suci hari ini, para kudus itu adalah mereka yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa para kudus ini sama seperti kita, tapi mereka berusaha untuk melampaui semua kelemahan-kelemahannya untuk mencintai Tuhan dengan lebih sungguh, dengan hati yang lebih, dengan ruang dalam hati yang lebih lebar, dengan komitmen yang lebih kuat, dengan kesetiaan mereka pada ajaran cinta kasih Tuhan. Saudara-saudari, menjadi kudus itu ditentukan dari hati, bukan hal yang lain. Orang kaya bisa menjadi kudus, orang miskin bisa menjadi kudus, orang sakit bisa menjadi kudus, orang sehat bisa menjadi kudus. Demikian juga sebaliknya. Karena yang menentukan itu bukan situasinya, bukan statusnya, bukan gelarnya, tetapi apakah hati kita ini selalu ada hubungan yang hidup dengan Allah. Biarawan-biarawati bisa menjadi kudus, Anda kaum awam juga bisa menjadi kudus. Selibat boleh menjadi kudus, Anda yang berkeluarga juga, yang menikah juga boleh menjadi kudus. Saudara-saudari yang terkasih, hidup para kudus ini saya sungguh meyakini bahwa hidup mereka itu adalah gambaran atau representasi dari apa yang Yesus wartakan kepada kita hari ini lewat sabda bahagia ini. Para kudus inilah, mereka telah setia dalam duka cita. Mereka telah menunjukkan sikap miskinnya di hadapan Allah. Mereka lemah lembut, mereka lapar dan haus akan kebenaran, terutama kebenaran akan Tuhan. Mereka telah murah hati, suci hatinya. Mereka setia membawa damai. Walaupun mereka dianiaya karena kebenaran, imannya tidak luntur. Walaupun mereka dikhianati demi kebenaran, mereka tidak mundur. Mereka setia, mereka tekun. Bila kita saudara-saudari juga mau seperti mereka, maka kita juga boleh mencicipi kekudusan itu, bukan hanya nanti, tetapi juga sejak kita melangsungkan peziarahan kita di dunia ini. Semoga para kudus yang kita hormati, yang kita rayakan, bahkan yang kita emban namanya, kita menjadi saudara kita dalam berdoa, terutama untuk meneladani keutamaan-keutamaan mereka, agar Bapak Ibu juga dan saya, kita semua boleh menjadi kudus. Tuhan memberkati.